Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bahasa, ruku' berarti merunduk. Ada pula yang mengartikan menunduk. Secara istilah, ruku' adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung, seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Gerakan ruku' dalam solat disebut secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu. Rasulullah pun mengingatkan kepada kaum muslimin untuk salat dengan baik. Kemudian rukuklah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan ruku'. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya makna gerakan ruku' sehingga mendapat perhatian langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab ruku' terkait dengan penghambaan manusia dengan Tuhannya, Tuhan yang Maha Agung. Ketika ruku' dilakukan dengan sempurna, maka sempurnalah ketundukan secara lahir maupun batin. Syekh Al-Albani dalam sifat solat Nabi menyebutkan sifat ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Beliau memantapkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seolah-olah beliau menggenggamnya. Beliau merenggangkan jari-jarinya, menjauhkan kedua sikunya dari pinggangnya. Beliau membentangkan dan meluruskan punggungnya. Seandainya air dituang di atasnya, niscaya ia akan diam. Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak mendongakkannya. Ibnul Qayyim berkata, perintah ruku' adalah sikap tunduk karena keagungannya, tenang karena keperkasaannya, dan merendahkan diri karena keluhurannya. Adapun kesempurnaan ruku' ini adalah tegak, meluruskan tulang rusuk, menundukkan kepala, dan membaca tasbih seraya mengagungkannya. Pada saat ruku', seseorang hendaknya menyatukan antara ketundukan hati dan anggota tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Agung. Maka seorang hamba harus membungkukkan badannya dengan penuh penghayatan. Ini wujud ketundukannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa.
Tuhan sebagai sumber kekuasaan utama yang mengatasi segenap kekuasaan yang dimiliki manusia. Seseorang tidak dibenarkan membungkukkan tubuhnya di hadapan sesuatu atau manusia lain. Dan ketika tunduk atau ruku di hadapan Tuhan, seorang hamba hendaknya menyampaikan pujian kepadanya dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dan saya menyembahnya. Yang terpenting dalam ruku adalah tumakninah. Ketika Rasulullah melihat orang ruku tidak sempurna dan sujud seperti burung mematuk, beliau bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Ia ruku seperti orang ruku yang tidak sempurna, dan sujudnya seperti orang kelaparan memakan sebiji atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkannya. Batas minimal ruku adalah diam sejenak pada posisi ruku hingga semua anggota tubuh menetap dan tidak lagi bergerak. Memiringkan badan hingga telapak tangan bisa memegang lutut, lengannya lurus dan betis tegak. Orang yang tidak lurus tulang punggungnya dan tidak tumakninah, maka solatnya rusak. Jika ia membengkokkan betisnya sedikit saja atau membengkokkan kedua lututnya dan membungkuk, maka solatnya tidak sah, kecuali bagi orang sakit atau lemah. Imam Nawawi berkata, adapun batas minimal ruku bagi orang yang melakukan solat sambil duduk adalah memiringkan badannya atau punggungnya sampai wajahnya berhadapan dengan tanah melewati kedua lututnya. Sedang sempurnanya yaitu menundukkan badan hingga wajahnya berhadapan dengan tempat sujud. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, ia boleh menundukkan punggung sebisanya. Sedangkan ruku yang sempurna bagi solat berdiri dimulai dengan takbir intiqal bersamaan sambil mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu dan ujung jari mendekati telinga. Setelah itu badan menunduk ke depan bersamaan dengan turunnya kedua tangan hingga meletak pada lutut dengan jemari terbuka renggang. Punggung, leher, serta kepala disejajarkan merata seperti garis lurus. Mata memandang ke arah tempat sujud, tidak menengadah dan tidak pula menengok ke kanan maupun ke kiri.
Kemudian diam sejenak tanpa gerakan badan sambil membaca doa tasbih.